Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama History on the Streets, kita akan membahas mengenai Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Jelajahi sejarah bangsamu, ukir prestasi di masa depan. Super Semar adalah surat yang mengawali peralihan kepemimpinan nasional dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Melalui surat yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 1966 itu, terjadi penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Super Semar dikeluarkan dengan tujuan mengatasi konflik dalam negeri saat itu, yang salah satunya dipicu peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Namun, hingga saat ini, Super Semar masih menjadi kontroversi karena naskah aslinya tidak pernah ditemukan. Latar belakang lahirnya Super Semar. Super Semar adalah singkatan dari Surat Perintah 11 Maret 1966. Super Semar terjadi karena gejolak di dalam negeri usai peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Dalam peristiwa itu, tentara menuduh Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang di balik pembunuhan 7 jenderal yang ada. Hal ini kemudian memicu amarah para pemuda anti komunis yang selanjutnya membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI pada bulan Oktober 1965. Selain itu, ada juga Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, KABI, KASI, KAWI, dan KAGI yang semuanya tergabung dalam Front Pancasila yang dilindungi tentara. Mereka kemudian menyuarakan protes kepada Soekarno yang dianggap tidak mengusut G30S dan buruknya perekonomian di masa pemerintahannya. Aksi unjuk rasa semakin kencang saat inflasi pada awal 1966 telah mencapai 600% lebih dan Soekarno masih bergeming. Pada tanggal 12 Januari 1966, Front Pancasila melakukan demonstrasi di halaman gedung DPR GR dan melayangkan 3 tuntutan. Berikut isi 3 tuntutan yang kemudian dikenal dengan Tritura, 3 tuntutan rakyat. 1. Pembubaran PKI. 2. Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat PKI. 3. Penurunan harga. Demonstrasi besar-besaran kembali terjadi pada tanggal 11 Maret 1966 yang dilakukan di depan Istana Negara dan didukung oleh tentara. Tujuan Super Semar. Melihat situasi saat itu, Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto menitip pesan kepada 4 orang jenderal. 4 jenderal tersebut adalah Brigjen Amir Mahmud, Panglima Kodam Jaya, Brigjen M. Yusuf, Menteri Perindustrian Dasar, Mejen Basuki Rahmat, Menteri Veteran dan Demobilisasi, serta Jenderal TNI Maraden Saur Halomoan Panggabean yang hendak menemui Soekarno. Soeharto meminta Presiden Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi keadaan apabila diberi kepercayaan. Setelah pesan tersebut sampai, Soekarno langsung menandatangani surat perintah untuk mengatasi konflik pada tanggal 11 Maret 1966 sore. Surat tersebut kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang dibuat di Istana Bogor. Surat Perintah 11 Maret bertujuan untuk mengatasi situasi saat itu yang semakin memanas. Setelah Super Semar dikeluarkan oleh Soekarno, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden nomor 1/3/1966 pada tanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI atau Mandataris MPRS atau Panglima Besar Revolusi. Berikut ini isi keputusan tersebut. 1. Pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakannya sebagai partai terlarang. 2. Penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S. 3. Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI
dan penempatan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Isi Super Semar. Selama ini beredar 3 versi Super Semar yang diyakini tidak ada satupun yang asli. Ketiga versi Super Semar tersebut berasal dari Pusat Penerangan atau Puspen TNI Angkatan Darat, Sekretariat Negara atau Sesnek, dan Akademi Kebangsaan. Walaupun Super Semar ada beberapa versi, terdapat beberapa pokok pikiran yang diakui Orde Baru dan dijadikan acuan. Super Semar berisi tentang berbagai hal sebagai berikut ini. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan, presiden, panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi, mandataris MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala anjuran pemimpin besar revolusi. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Kontroversi Super Semar. Setidaknya ada 3 kontroversi Super Semar, yaitu keberadaan naskah Super Semar asli hingga kini belum diketahui, dan 3 versi yang beredar diyakini tidak otentik. Super Semar diberikan bukan atas kemauan Soekarno, tetapi di bawah tekanan. Dampak dari Super Semar. Super Semar menyebabkan kedudukan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia kian tergerus, sementara posisi Soeharto kian menguat. Soeharto membubarkan PKI dan menangkap para menteri yang diduga terlibat dalam G30S. Status Soekarno yang menjabat sebagai presiden seumur hidup dicabut oleh MPRS pada tanggal 7 Maret 1967. Soekarno lengser dari kursi kepresidenan dan Soeharto menjadi presiden pada tanggal 27 Maret 1968. Super Semar menjadi tonggak lahirnya Orde Baru yang bertahan hingga tahun 1998. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Malaysia menguat. Indonesia kembali bergabung dengan keanggotaan PBB setelah sebelumnya keluar karena masalah duit orang. Terima kasih telah menyaksikan History on the Street. Sampai jumpa dalam bahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.